Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Siti Mukaromah dengan NIM A2 18112. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis permasalahan dari sistem yang akan dirancang. Perkembangan informasi teknologi saat ini telah berkembang dengan pesat. Penggunaan website dalam menyampaikan informasi sangatlah membantu dan bermanfaat bagi lembaga-lembaga atau perusahaan. Tujuan dari penggunaan teknologi informasi tersebut adalah untuk membantu mempermudah dan mengefektifkan proses bisnis mereka, serta untuk mengefisienkan sumber daya yang digunakan dalam menjalankan proses bisnisnya. Informasi yang ditampilkan dan disajikan dapat berubah seiring berjalannya waktu, sehingga informasi yang disajikan tidak ketinggalan zaman atau terlambat. Kemudian ini yang akan membuat website sebagai sarana informasi yang digemari user saat ini. Sistem informasi perpustakaan adalah proses komputerisasi untuk mengolah data dalam suatu perpustakaan. Semua diproses menggunakan software tertentu seperti software pengolah database. Petugas perpustakaan dapat selalu memonitor tentang ketersediaan buku, daftar buku baru, peminjaman buku, dan pengembalian buku. Jika dibandingkan dengan perpustakaan konvensional, sistem informasi perpustakaan lebih memudahkan pegawai perpustakaan dan pengguna perpustakaan dalam mengolah dan meminjam buku. Dengan adanya e-library, penulis buku tidak harus membayar banyak biaya untuk menerbitkan sebuah buku. Selain itu, para pembaca juga tidak harus datang ke toko buku untuk membeli sebuah buku. Dengan e-library, pembaca dapat mendownload buku-buku digital yang ada. Oleh karena itu, dirancang website e-library supaya dapat menjadi sarana prasarana penunjang kegiatan membaca bagi para pembaca dan penulis. Sehingga disusunlah tugas ini dengan mengusung judul implementasi sistem informasi e-library pada MTS Darul Hikmah Sukawangi. Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka didapatkan suatu rumusan masalah, yaitu bagaimana membangun web e-library sebagai media pembelajaran bagi sekolah MTS Darul Hikmah Sukawangi. Aplikasi e-library ini dibuat berbasis web untuk digunakan di MTS Darul Hikmah Sukawangi oleh para siswa. Adapun batasan permasalahan yang ditangani yaitu 1. Tugas admin hanya mengelola website, dan siswa hanya dapat melihat menambahkan buku ke favorit dan mendownload buku. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu sebagai media pembelajaran untuk menyediakan berbagai macam kumpulan bahan pustaka bagi para siswa dan merancang sebuah aplikasi e-library untuk mengoptimalkan kegiatan pembelajaran bagi siswa MTS Darul Hikmah Sukawangi, serta untuk menunjang kebutuhan para siswa untuk mengakses informasi ilmu pengetahuan dalam format digital tanpa terhalang jangka dan waktu. Berdasarkan tujuan dari penelitian, maka hal-hal serta manfaat yang dapat diperoleh adalah bagi sekolah dapat membantu mengoptimalkan kebutuhan para siswa dalam mengakses informasi ilmu pengetahuan dalam format digital tanpa terhalang jarak dan waktu, serta hasil dari penelitian ini dapat memberikan rekomendasi ke arah perbaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Safira Putri dengan NIM A2 18095. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan teori mengenai karya ilmiah yang berjudul Implementasi Sistem Informasi Perpustakaan Digital pada MTS Darul Hikmah Sukawangi. Oke, diawali dengan penjelasan sistem informasi. Sistem informasi itu sendiri merupakan suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi yang menyediakan laporan-laporan tertentu. Adapun komponen dan jenis sistem informasi yaitu yang pertama input block, di mana metode dan media untuk menangkap data yang akan dimasukkan berupa dokumen dasar. Kedua, model block, logika dan model matematika data yang akan dimasukkan berupa dokumen dasar yang tersimpan di basis data. Yang ketiga yaitu output block, informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakaian sistem. Oke,
Oke, di yang keempat ada teknologi blok, yang kelima ada database blok, di mana kumpulan data yang paling berkaitan dan berhubungan satu sama lain tersimpan di dalam perangkat keras komputer yang menggunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Dan yang terakhir ada control block. Oke, kita sekarang akan membahas mengenai perpustakaan digital. Perpustakaan digital adalah suatu perpustakaan di mana seluruh isi koleksi dan proses pengolahan serta layanan tersebut berupa kumpulan data dalam bentuk digital. Forbes and Abdurrahman Saleh menuturkan mengenai kelebihan perpustakaan digital ini, yaitu yang pertama menghemat ruangan, kedua multiple class, yang tiga tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, yang keempat koleksi dapat berupa bentuk multimedia, dan yang terakhir biaya lebih hemat. Oke, pada perpustakaan digital memiliki karakteristik dalam lingkungan. Yang pertama itu koleksi dalam bentuk elektronik akan terus meningkat dan koleksi dalam bentuk cetak akan menurun. Kedua yaitu koleksi berbentuk teks, gambar, atau suara. Yang ketiga, pengeluaran anggaran informasi akan beralih dari kepemilikan dalam pelanggan dan lisensi. Yang keempat, pengadaan untuk peralatan dan infrastruktur akan meningkat. Yang kelima, penggunaan bangunan akan beralih dari ruang koleksi ke ruang studi. Dan yang terakhir yaitu pekerjaan pelatih dan rekrutmen akan berubah. Oke, sekian penjelasan di dalam landasan teori. Akan dilanjut pada bab 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andes Aprilian, dengan NIM A2 18019 dari kelompok 2 yang akan membahas implementasi sistem informasi bisnis perpustakaan, yaitu bab 3, analisis dan perancangan. Pertama, analisis sistem. Metode yang digunakan pada pengembangan perangkat lunak ini menggunakan model waterfall yang terbagi menjadi beberapa tahapan, yaitu 1. Analisis kebutuhan perangkat lunak. Pada tahap ini, analisis kebutuhan sistem dilakukan untuk membantu menjabarkan kebutuhan pengguna menjadi desain sistem yang kemudian akan dibuat menjadi program aplikasi. Dalam hal ini, administrator memiliki hak akses untuk masuk ke halaman administrator dengan cara melakukan login terlebih dahulu dan mengolah semua data yang ada di halaman administrator. Sedangkan user atau pengguna tidak berhak masuk ke halaman administrator. User atau pengguna hanya memiliki hak akses seperti melihat koleksi buku-buku digital yang ada, mendownload buku digital, mendaftar sebagai member baru, dan menuliskan pesan kepada admin melalui menu kontak us. Kedua itu studi literatur. Selain melakukan kegiatan di atas, juga mengumpulkan materi yang berupa literatur yang berhubungan dengan perpustakaan online atau e-library. Secara umum, model waterfall pada penelitian ini mengikuti konsep Rosa dan Salahuddin. Model air terjun menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut, dimulai dari analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan tahap pendukung support. Langkah-langkah yang penting dalam model ini adalah sebagai berikut. A. Analisis kebutuhan perangkat lunak. Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif untuk menspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami perangkat lunak seperti apa yang dibutuhkan oleh user. Desain perangkat lunak adalah proses multilangkah yang fokus pada desain pembuatan program perangkat lunak termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka, dan prosedur pengkodean. Tahap ini mentranslasikan kebutuhan perangkat lunak dari tahap analisis kebutuhan ke representasi desain agar dapat diimplementasikan menjadi program pada tahap selanjutnya. Desain perangkat lunak yang akan dihasilkan pada tahap ini perlu didokumentasikan. Pembuatan kode program desain harus ditranslasikan ke program perangkat lunak. Hasil dari tahap ini adalah program komputer sesuai desain yang telah dibuat pada tahap desain. Pengujian fokus pada perangkat lunak secara segi logik dan fungsional, yang memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir error dan memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan.
pendukung atau support atau pemeliharaan maintenance. Tidak menutup kemungkinan sebuah perangkat lunak mengalami perubahan ketika sudah dikirim ke user. Perubahan bisa terjadi karena adanya kesalahan yang muncul, bug, dan tidak terdeteksi saat pengujian, atau perangkat lunak harus mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Tahap pendukung atau maintenance dapat mengulangi proses pengembangan mulai dari analisis spesifikasi untuk perubahan perangkat lunak yang sudah ada, tapi tidak dapat untuk membuat perangkat lunak baru. Ilustrasi model waterfall seperti ini. B. Perancangan. Pertama, desain dan pembuatan kode program. Pada tahap desain, penggunaan CSS atau Cascading Sheet Style Sheet yang terdapat dalam software Sublime Text untuk perancangan aplikasinya menggunakan struktur navigasi campuran. Pada tahap perancangan basis data menggunakan Entity Relational Database atau ERD sebagai alat untuk merancang relasi antar tabel dalam database untuk kemudian dikonversikan ke dalam bentuk LRS atau Logical Record Structure. Pada tahap pembuatan kode program menggunakan bahasa pemrogram PHP dan MySQL yang dituangkan ke dalam software Sublime Text dan menggunakan XAMPP sebagai web server. Tahap yang kedua, pengujian atau maintenance. Dalam melakukan pemrograman, melakukan pengujian terhadap kode-kode program untuk mendapatkan kebenaran program tersebut. Pengujian ini dilakukan untuk mencari kesalahan yang ditimbulkan karena salah tulis atau kesalahan program. Dalam pengujian sistem library, menggunakan black box testing. Hal ini dilakukan untuk mencari posisi kesalahan dan memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. Baik, untuk bab 3 mungkin sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya di bab 4. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Amar dengan NIM A2 18066 dan saya dari kelompok 2. Dalam video ini saya akan membahas bab 4 yaitu implementasi. Poin 4.1 implementasi. Setelah melewati tahap-tahap analisis dan perancangan yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka hasil yang diperoleh adalah sebuah sistem informasi perpustakaan digital pada MTS Darul Hikmah Sumedang. Setelah sistem dianalisis dan didesain secara rinci, maka diperlukan implementasi sistem sebagai tolak ukur atau pengujian sistem yang telah dibuat. Implementasi sistem merupakan sebuah proses penerapan sistem atau merupakan tahap meletakkan sistem supaya siap untuk dioperasikan. Poin 4.2, penerapan sistem. Berikut penerapan dari sistem informasi perpustakaan digital pada MTS Darul Hikmah Sumedang. Yang pertama adalah halaman login anggota. Halaman login pertama kali ditampilkan pada saat anggota membuka sistem. Di sini ada gambarnya. Pada gambar 4.1 di atas menampilkan halaman login yang terdiri dari username dan password yang diperlukan untuk masuk dalam sistem. Nah, username-nya ini nanti kita pakai nomor induk siswa tersebut. Yang kedua, halaman dashboard anggota. Halaman dashboard anggota akan ditampilkan ketika anggota berhasil melakukan login. Nah, pada gambar 4.2 di atas berisi tabel data buku yang terdiri dari dua kolom, yaitu gambar sampul gambar, yaitu sampul bukunya, sampul buku tersebut, dan deskripsi. Anggota dapat langsung melihat buku secara online tanpa harus meminjam buku tersebut. Selain itu, di halaman ini juga terdapat beberapa menu seperti home, menu profil, dan logout. 3. Halaman login admin. Pada gambar 4.3 di atas berisi halaman login yang terdiri dari username
dan password yang diperlukan untuk masuk ke dalam sistem admin. Yang keempat, halaman dashboard admin. Pada gambar 4.4 di atas menampilkan halaman dashboard admin yang berisi data anggota, data buku, data admin, dan laporan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tresna Wiwitan. Di sini saya akan menjelaskan bab 5 yang dimana berisi kesimpulan dan saran. Pertama, untuk kesimpulan. Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai perancangan sistem informasi library yang penulis lakukan di MTS Darul Hikmah Sukawangi, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa yang pertama, dengan rancangan sistem informasi library ini, petugas pustaka dapat dimudahkan dalam melakukan transaksi peminjaman, pengembalian buku karena sudah terkomputerisasi. Yang kedua, sistem informasi library memudahkan petugas pustaka dalam menghitung jumlah transaksi peminjaman buku dan juga dapat memudahkan siswa untuk mencari buku peminjaman karena sistem informasi perpustakaan sudah terkomputerisasi. Yang ketiga, sistem informasi library yang dilengkapi dengan adanya katalog buku akan mempermudah penyajian informasi buku kepada siswa, sehingga waktu dalam pencarian buku yang dilakukan oleh siswa tidak menyita waktu yang lama. Selanjutnya, untuk saran. Sistem informasi library yang telah penulis buat ini terbuka untuk dapat dikembangkan lagi oleh penelitian selanjutnya. Terdapat beberapa saran bagi peneliti selanjutnya berkaitan dengan pengembangan sistem informasi perpustakaan ini. Antara lain, yang pertama, melakukan pembaruan pada interface dan sistem informasinya karena seiring berjalannya waktu akan lahir lagi fitur baru yang lebih memanjakan penggunanya. Yang kedua, penulis menyarankan agar user atau petugas pustaka dapat menggunakan sistem informasi ini sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah penulis sampaikan, agar sistem informasi bisa dipergunakan sesuai fungsinya. Yang ketiga, sistem informasi ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta perkembangan dari perpustakaan sekolah di MTS Darul Hikmah Sukawangi pada masa yang akan datang. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.